Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai aksi kelitih. Akhir-akhir ini ketika mendengar, membaca, mencari tahu istilah kelitih yang ramai diperbincangkan pada saat ini, memang memunculkan rasa takut, heran, geram, dan kepo. Apa sih kelitih secara mendalam itu atau secara lebih detail itu? Kekerasan yang melibatkan benda tajam dan pembunuhan ini yang sudah menempel pada kalimat kelitih ini, yang sudah melekat di benak banyak orang ketika mendengar rasa atau kata kelitih selama ini. Menurut kalian, kelitih itu apa sih? Menurut aku ya, pada mulanya itu kelitih itu awalnya memiliki makna positif. Kelitih itu memiliki arti yaitu kegiatan atau aktivitas keluar rumah mencari angin yang dilakukan pemuda pada malam hari. Kegiatan ini juga memiliki makna yang seperti umumnya, yaitu pemuda yang melakukan nongkrong pada malam hari di kegiatan luar. Tapi sekarang yang marak di masyarakat itu kayaknya kelitih itu udah masuk ke tindak kejahatan nggak sih? Kayak kepanjangannya itu keliling golek getih, yang dalam bahasa Indonesia itu keliling mencari darah. Nah, mereka itu melakukan tindak kejahatan yang tidak terduga gitu. Ya biasanya ya ditargetkan itu misalnya kayak seseorang di jalanan itu saya ditemui itu langsung akan aksi itu bacok lah atau lainnya gitu. Jadi kayak kelitih itu kayaknya mana ya, kayak mencari kayak jadi diri itu kayak seseorang itu cari perlindungan lah. Misalnya kayak seseorang itu mempunyai masalah di keluarga, misalnya di sekolah mempunyai beban itu, atau lainnya itu saya itu mungkin mencari perlindungan dari sekelompok perkumpulan kayak kelitih itu katanya. Biasanya kayak sebelum masuk saya kayak merekrut anggota mereka yang baru itu, biasanya kita perlu melakukan hal-hal yang membuat mereka itu cocok lah gitu, pantas masuk ke kelompok kita gitu. Biasanya itu biasanya harus melakukan sesuatu yang membuat mereka menentukan identitas mereka di dalam kelompok tersebut. Emang pada mulanya istilah kelitih ini memiliki makna yang positif seperti yang dijelaskan tadi, kayak mengisi waktu luang gitu. Namun seiring berjalannya waktu, istilah kelitih ini berubah menjadi tindak kekerasan dengan menyerang orang secara tidak sengaja. Menurut kalian kelitih, begal, dan tawuran itu sama atau beda atau kayak gimana? Kalau menurutku sih kelitih sama begal itu beda ya, walaupun mereka itu sama-sama tindak kejahatan, tapi kalau kelitih itu mereka tuh semena-mena gitu, nggak mengarah pada mau mencuri atau apa. Kalau begal kan masih mencuri, masih Ya, untuk ekonomi. ya mendasari ekonomi gitu. Itu sih. Nah, kalau aku sih kelitih dan begal itu memiliki perbedaan juga ya. Kalau kelitih itu kayak lebih menekankan pada mencari jati diri, apalagi kan sekarang kan banyak geng-geng itu ya. Jadi kita butuh jati diri bahwa aku ini kelompok geng ini bagus. Nah, sedangkan yang menurut begal itu kayak lebih mencari ekonomi ya. Kelitih ini kayak membutuhkan pengakuan gitu ya. Kalau aku ini ada kayak gitu. Kalau begal itu kayak merampas barang yang dari korbannya itu biasanya diambil gitu. Iya. Kalau tawuran ya katanya. Iya. Tawuran itu kayaknya lebih ke targetnya itu sih. Targetnya misalnya kayak kelitih itu biasanya kan targetnya itu kan orang-orang awam itu ya, bukan yang mereka kenal atau itu. Biasanya kalau tawuran itu biasanya antar dua kelompok yang saling mengenal gitu. Biasanya kayak saling ngecek itu apa. Memang udah musuh. Ya, udah musuh gitu. Menurut kalian aksi kelitih, begal, sama tawuran itu beda ya? Ya. Kalau aksi kelitih itu lebih kayak kekerasan, terus dan itu ada kayak korban yang kadang korbannya itu ada yang meninggal, ada yang sampai meninggal, ada yang cuma sampai luka-luka aja gitu. Lebih, menurut kalian sebenarnya target atau sasaran si pelaku aksi kelitih ini tuh apa sih, siapa gitu? Menurut saya itu kayak lebih ke korbannya gitu ya, korban dari kelitih itu ya.
ya targetnya itu korban dari kelitinya itu siapa sih? Kayaknya lebih ke orang awam nggak sih? Kayak di masyarakat misalnya kayak mereka temui seseorang apapun itu yang bukan mereka kenal itu Random aja gitu ya ya? random gitu aja. Ya sih, setuju. Tapi kadang kan juga ada kadang pemuda yang nongkrong ya, itu tiba-tiba dibacok apa dilempar kekerasan gitu. Memang sepertinya kan targetnya itu ya pemuda gitu ya, tapi kalau memang dia udah kepentok nggak ketemu sama yang muda gitu, biasanya yang lumayan tua juga bisa jadi targetnya gitu. Sasaran target itu tadi kan kayak random aja gitu ya. Ya. Kan itu kan jadi salah satu jadi yang membuat gempar di masyarakat. Peristiwa pembacokan ini kan kayak terjadi di mana-mana ya aksi keliti tadi itu. Menurut kalian motif dari pelaku keliti itu apa sih? Melakukan keliti itu tadi itu motifnya itu apa? Menurutku itu motif mereka ya karena ingin mencari jati diri dan bisa masuk ke dalam, diakui ke dalam geng gitu. Jadi mungkin syaratnya untuk mereka masuk ke dalam geng itu ya dengan Harus melakukan itu ya. Nah, setuju juga sih, apalagi kan sekarang kan kebutuhan gengsi itu lebih tinggi ya, jadi Iya. pemuda itu lebih mencari kekerasan untuk memasuki dunia keliti itu. Jadi bisa jadi tuh keliti bisa jadi kayak pelampiasan kayak seseorang itu melakukan suatu kejahatan ke orang lain gitu. Biasanya kayak mereka dulu itu kayak misalkan kayak kecil gitu misalnya terjadi mereka mengalami suatu tindak kekerasan Ya. gitu lah. dari keluarganya Ya, sendiri. jadi Makanya dia melampiaskan itu ke ya orang lain gitu. juga gitu. Biar kayak orang lain itu bisa merasakan yang Apa yang dia ya apa yang dia rasakan itu. Fenomena keliti ini kan menjadi sebuah keresahan yang terakumulasi membentuk perasaan yang tidak karuan bagi kalangan masyarakat. Dampak dari keliti ini khususnya bagi masyarakat setempat dan bagi halayak publik itu apa sih? Dampaknya sendiri untuk Kayaknya masyarakat. lebih ke trauma nggak sih, kayak seseorang misalnya kayak pemuda gitu, misalnya kayak dari luar kota, misalnya kayak perantau ke kota lain gitu kan, misalnya kayak Kota-kota yang ada aksi kelitinya kayak Jogja ya, gitu. itu jadi kayak trauma gitu, takut gitu kalau keluar gitu. Ya juga sih, wisatawan juga lebih takut ya, apalagi kan banyak wisatawan yang Jogja ya. Jadi itu lebih takut dan lebih waspada lagi. yang pasti tentang keamanan ya, keamanan Iya, akan kota yang ada kritiknya itu. Ya, biasanya kayak terjadi kan kayak saat-saat jam tidur kayak dini hari lah gitu. Jadi Kayak kalau tentang misal ada orang malam-malam kayak beli sesuatu jadi takut gitu ya. iya jadi Ya. takut keluar gitu. Apalagi sekarang udah mendekati puasa gitu ya, Iya. pasti Iya. banyak. Kan katanya juga aksi keliti itu ada yang menyerang orang yang mau mau cari tahu. Kekhawatiran masyarakat terkait keliti karena kasusnya yakni adanya penyerangan agresi fisik yang dapat membahayakan nyawa, maka yang bisa dilakukan masyarakat agar tidak mengalami atau menjadi korban dari aksi keliti itu, menurut kalian harus bagaimana kita sebagai masyarakat sendiri agar terhindar dari aksi keliti itu? Yang pastinya ya lebih meningkatkan keamanan. Apalagi kan jarang ya ada desa itu meningkatkan keamanan itu. Jadi lebih meningkatkan lagi ya keamanan itu, pos kamling dihidupkan lagi. Kemudian jika ada terindikasi sesuatu yang berdampak pada keliti itu, lebih dikomunikasikan lagi ke RT, RW atau ke Ya setuju sih, sama mungkin kan keliti itu kan sering menyerangnya tuh di tempat sepi gitu ya, maka kalau kita udah tahu kalau keliti itu menyerang di tempat sepi, ya kita hindari di tempat-tempat sepi kayak gitu. Kalau misalnya emang kita diikuti di tempat sepi, segera nyari tempat ramai gitu loh biar aman. Ya, kayak misalnya kayak keluar itu harus cari teman gitu ya, Iya. teman kayak keluar. Tapi setauku ya, aksi keliti itu gak cuma menyerang di tempat sepi, kadang juga ada pelaku yang nekat melakukan aksi keliti itu tadi itu di tempat yang ramai, bahkan sasarannya itu ya kayak orang dari luar kota gitu ya, pokoknya random aja gitu, gak harus sepi gitu. Berarti menurut kalian kayak gimana kita sebagai masyarakat? yang pastinya lebih meningkatkan kewaspadaan.
apalagi kan meskipun itu di keramaian atau di Iya. di tempat sepi gitu ya. kita kan juga tidak tahu ya di sekitar kita orangnya itu baik atau buruk, jadi kita lebih meningkatkan waspada dan harus berhati-hati dimanapun dan kapanpun. Sudah tidak aman karena ada banyak aksi-aksi seperti kilting itu tadi. Karena aksi kilting ini tuh sudah banyak menguasai daerah-daerah yang meskipun daerah terpencil ataupun daerah-daerah yang sering dikunjungi oleh wisatawan ataupun di mana saja. Upaya pemerintah dalam menghadapi kilting ini tuh apa sih? Kayak pemerintah tuh harus bagaimana dalam mengatasi kilting ini menurut kalian? Mungkin lebih melakukan kayak patroli gitu lah, kayak kerjasama antara mungkin Satpol PP sama polisi gitu, sering melakukan patroli ke tempat-tempat yang biasanya terjadi kelitih atau tempat-tempat sepi gitu. Jadi agar rasa apa takut ancaman dari kelitih itu bisa ya terminimalisir. Mungkin ada yang mau menambahkan? Ya, mungkin dari segi hukumannya itu nanti harus lebih tegas ya, pemerintah itu harus lebih tegas memberikan hukuman yang sekiranya itu membuat para pelaku itu kapok gitu loh melakukan tindak kejahatan tersebut gitu. Atau bisa juga kelompok-kelompok yang ikut aksi kilting itu kayak di gimana ya menurut kalian? Kelompok yang kan ini kan aksi kilting ini kan sekelompok orang gitu buat biar bergabung ke kelompok itu. Menurut kalian pemerintah tuh harusnya kayak gimana ke kelompok aksi kilting itu? Mungkin melakukan pengajaran lah terhadap itu. Misalnya kayak satu anggotanya tertangkap itu bisa diintegrasi, misalnya markasnya di mana gitu, ya ketuanya siapa, misalnya ya kalau ketuanya dapat ditangkap misalnya kayak anak buahnya. Pelaku kilting tadi kan ada yang di bawah umur. Kalau hukuman yang tepat untuk pelaku kayak gitu kayak gimana? Mungkin kalau sampai membunuh seseorang itu misalnya membunuh seseorang itu kayaknya harus ada hukuman kayak pidana gitu ya. Mungkin kayak nggak sebanyak apa yang dilakukan, kayak misalnya kayak orang yang melakukan kelitih itu sampai membunuh itu, kalau misalnya di atas kayak dewasa gitu biasanya kayak hukumannya lebih berat itu. Kalau di bawah umur kayaknya dikurangi ringanan gitu. Tapi tetap ada hukuman gitu ya. Ya, mungkin ada sanksi sosial gitu. Kan banyak banyak pelaku aksi kilting ini kan dari anak-anak juga. Menurut kalian yang harus dilakukan atau yang untuk dilakukan agar pelaku anak-anak ini tuh nggak melakukan itu lagi itu kayak gimana? Menurutku sebenarnya itu nggak harus melulu hukuman ya, karena mungkin kalau masih anak di bawah itu bisa dimulai dari lingkungan keluarganya. Jadi kayak orang tuanya tuh Memperhatikan iya itu ya. betul, mengawasi gitu, Iya. mengawasi anaknya kegiatannya apa gitu. Apalagi kan jarang ada orang tua yang terus memperhatikan, apalagi kan yang ditinggal kerja gitu, jadi orang tua tidak bisa 100% memperhatikan anaknya. Jadi bisa disimpulkan dalam menjatuhi hukuman untuk pelaku kilting ini tuh harus mempertimbangkan kondisi korban kilting tadi ya. Terus pertanggungjawaban anaknya sebagai pelaku tindak kekerasan kepada korban, adanya lembaga permasyarakatan yang membuat anak pelaku tindak kekerasan itu merasa jerah atau tidak akan melakukan tindak tersebut lagi, serta penggunaan senjata tajam tadi itu kayak harus ada izin, kayak gak boleh anak di bawah umur tuh menggunakan senjata tadi itu. Selain itu pihak berwenang juga harus mempertimbangkan masa depan anak sebagai pelaku tindak kekerasan juga, karena kan pelakunya kan tadi ya juga ada anak di bawah umur, jadi masih harus melanjutkan pendidikannya seperti itu. Sekian podcast kami mengenai aksi kilting ini. Bila ada salah kata dan kurang mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.